Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi kita pada sesi kali ini, yang mana kali ini kita akan bahas atau mengulik satu hal spesial juga tentunya, yang kita sama-sama tahu bahwa hari ini tanggal 22 Desember merupakan hari yang sering kita peringati, yang dinamakan dengan Hari Ibu. Apa spesialnya Hari Ibu? Nah, ini yang akan kita bahas di perjumpaan kali ini. Tonton sampai habis. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tentang ibu, tentu banyak hal dong yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang merefleksikan sebuah kehebatan, tentunya hebat yang memiliki banyak makna spesial, sempurna, dan lainnya. Dan tentunya ini tidak luput dari pandangan agama kita, yaitu Islam. Sahabat Quran, banyak hal yang akan kita temui ketika kita berbicara tentang ibu, dan saya rasa sahabat-sahabat juga sepakat dengan hal ini, sebab ibu itu sendiri di dalam Al-Quran, bahkan hadis dan kalam-kalam ulama, itu sesuatu bahasan yang sangat spesial. Ya, kata ibu itu sendiri menjadi bahasan yang sangat spesial. Kenapa spesial? Nah, kita ulik dari Al-Quran terlebih dahulu. Kita coba lihat di dalam Quran surah Luqman ayat ke-14. Saya bacakan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Dalam ayat ini Allah terangkan bahwa kita sebagai anak itu wajib berbuat baik kepada orang tua kita, especially ibu. Nah, kita bayangin nih, ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan, ibu juga yang susah payah melahirkan kita dengan begitu sakitnya, bahkan nyawa taruhannya. Lalu ibu yang selama 2 tahun itu menyusui kita, itu sangat tidak mudah kalau kita rasakan. Tentu kita semua sebagai anak, dan kita tahu bahwa hal tersebut merupakan hal yang luar biasa yang ibu kita beri kepada kita. Bahkan di sini juga Allah bilang bahwa memang hal tersebut memang berat untuk ibu. Ingat, berat untuk ibu. Lalu apakah ada alasan untuk kita tidak menghormati mereka? Tentu tidak. Itu menjadi kewajiban kita untuk menghormati, menghargai, dan terus berbuat baik kepada mereka. Walau ibu kita itu mungkin tidak sempurna di mata kita, tetapi ibu tetaplah ibu yang memiliki kesempurnaan atas rahimnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita melihat ibu kita dalam versi galak. Betul apa betul? Seringkali juga kita melihat ibu kita dalam versi cerewet, bawel, dan bahkan menyeramkan. Tapi setelah kita besar barangkali, atau kita melihat lebih dalam lagi, bagaimana itu sebenarnya untuk kebaikan kita, banyak sekali. Mungkin ibu pernah bilang, untuk laki-laki ya, anak laki-laki nggak boleh cengeng. Anak laki-laki mesti kuat. Karena
semua bertumpu padamu kemudian. Kau mesti bisa berdiri atas kakimu sendiri. Mungkin dulu kita beranggapan bahwa itu, ibu kurang memperhatikanku, ibu kurang perhatian kepadaku. Tapi lihatlah sekarang, betapa kata-kata itu sebenarnya menguatkan kita. Begitu juga dengan anak-anak lainnya. Lantas, sudahkah kita berterima kasih kepada ibu? Tapi sahabat, saya paham betul. Terkadang memang kita melihat ibu kita dalam sisi ketidaksempurnaannya. Ibu yang overprotektif kepada kita, sehingga kita merasa tidak bebas, merasa dikekang. Dan begitu juga, ada juga ibu dalam pandangan kita yang terlalu memanjakan kita, sehingga kita bebas sebebas-bebasnya, terkadang lupa untuk menghargainya. Tapi di balik itu semua, kesempurnaan yang Allah berikan kepada ibu kita tetaplah melekat kepadanya, dan itu mesti menjadikan kita terus berbuat baik, terus menghargai, dan terus menyimpan respect yang full tentunya, nggak boleh kurang. Jadi mari sama-sama untuk kita laksanakan mulai dari sekarang dan seterusnya. Sahabat Qur'an, terkadang kita merasa bahwa ibu sering mengingatkan kita hal yang sama atau berulang. Bagaimana makannya, teratur atau tidak, sudah berdoa atau belum, dan lainnya. Seringkali ibu bertanya hal yang sama dan terus berulang. Bahkan kita terkadang jengkel. Ibu kenapa sih? Nggak ngerti banget, saya lagi sibuk, bukankah begitu? Dan tentunya mari kita lihat hal tersebut dari kacamata kasih sayang ibu, bahwa kita setelah besar akan lebih banyak waktu di luar ketimbang bersama dengan ibu, terutama anak-anak di rantauan. Sangat sedikit waktu dengan ibu. Lalu apakah kita akan melihat hal tersebut sebagai hal yang menjengkelkan atau ketidakperhatian ibu terhadap kesibukan kita? Tentu tidak. Maka lihatlah hal tersebut dari kacamata kasih sayang ibu, sehingga kita tidak bias memaknai hal tersebut. Sahabat Qur'an, sekarang ada satu hal yang sangat penting yang bisa merubah cara pandang kita untuk menghargai ibu. Apa itu? Itu ialah belajar Al-Quran. Mungkin kita berpikir bahwa belajar Al-Quran itu tidak sebegitu penting, karena Al-Quran itu ya paling kita baca ketika sholat. Bukankah itu keliru? Kita melupakan bahwa segala lini tentang kehidupan kita itu terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali ajaran tentang bagaimana kita menghormati ibu, bagaimana tentang kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Namun kita seringkali abai terhadap hal tersebut, karena kita jarang mentadaburi Al-Quran. Kita merasa bahwa Al-Quran itu ya hanya sebatas pelengkap sholat, padahal semuanya termaktub secara jelas dalam Al-Quran. Nah sahabat, jika kalian ingin belajar Quran lebih dalam lagi, saya punya rekomendasi aplikasi yang mungkin bisa membantu kalian belajar dengan asik, seru, mudah, dan bisa dimanapun dan kapanpun tentunya. Nah ini aplikasi Qoro'a. Kalian bisa belajar ngaji, lalu memahami artinya, yang kemudian insya Allah dengan memahami artinya, itu mungkin menjadi langkah awal kita untuk menjadi anak yang berbakti, lebih memahami bagaimana orang tua kita, dan lebih tahu caranya bersikap selaku anak sebagaimana yang Islam maksudkan untuk kita. Sahabat Qur'an, mari kita jadikan setiap harinya, yaitu hari ibu. Jangan tunggu tanggal tertentu untuk mengucapkan aku sayang ibu, aku cinta ibu, terima kasih ibu, atau maafkan aku ibu. Mari kita jadikan setiap harinya sebagai kesempatan untuk berbakti, berbuat baik, dan terus menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa kepada ibu.
karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Maka lakukanlah sebelum terlambat. Berbuat baiklah dan hormatilah ibu kita. Oh iya, buat sahabat Qur'an yang ingin belajar Quran dengan mudah dan praktis, cobain deh aplikasi Qur'an. Sahabat bisa rasakan pengalaman yang seru di mana saja dan kapan saja. Yuk download sekarang. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh sahabat Qur'an yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Qur'an, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya kepada teman kalian agar menjadi amal jariah dan manfaat yang menebar secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.